Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi dengan Risna di DWD. Kali ini saya memasak sayur nangka kacang panjang, dan ini juga saya kasih telur ya. Rasanya sangat enak, sedap, gurih, pedas, dan ini sangat cocok sekali untuk pendamping nasi putih, lontong, ataupun ketupat. Apalagi sebentar lagi kita akan lebaran, dimana kita selalu ada lontong dan ketupat bersama sayurnya pastinya, dan ini sangat cocok sekali, rasanya sangat enak, warnanya cantik, cara membuatnya sangat mudah. Kalian penasaran? Ikutin terus videonya dari awal sampai akhir ya. Untuk bahan-bahannya, ini ada nangka muda. Ini sudah saya cuci bersih, sudah saya rebus ya untuk mengurangi getahnya. Ini saya rebus sudah 2 kali, tapi ini belum empuk banget ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Kemudian ada telur rebus. Ini untuk telurnya disesuaikan saja untuk jumlahnya. Sisihkan dulu. Kemudian ada kacang panjang. Ini kacang panjang saya tidak menggunakan banyak ya, hanya sedikit saja. Atau teman-teman kalau mau memakai kacang panjangnya lebih banyak juga silahkan. Kalau sudah dipotong seperti ini, bisa pindah ke mangkok, sisihkan. Kemudian ada serai, ini dikeprek ya, kemudian diikat. Kemudian ada lengkuas, ini saya belah dulu menjadi 2 baru dikeprek biar nggak lari kemana-mana. Kemudian ada jahe, ini jahe saya menggunakan sedikit saja ya teman-teman. Ini dikeprek juga. Kemudian ada daun salam, daun jeruk. Kalau tidak ada bisa di skip daun jeruknya. Kemudian ada kunyit, ini sekitar 1,5 cm ya, atau 1 cm juga boleh, atau mau menggunakan kunyit bubuk juga boleh. Kemudian ada bawang merah, ini diiris. Ini mau saya haluskan ya teman-teman, tapi sebelum dihaluskan ini saya potong-potong dulu. Kemudian juga ada bawang putih. Ini bawang putihnya saya pakai lebih banyak ya, biar rasanya kuahnya itu sedap, jadi bawangnya itu banyakin. Jangan pelit bumbu pokoknya kalau masak sayur dan masak tumisan kayak gitu ya. Kemudian ada kemiri, ini saya potong juga. Kemudian pindah ke dalam blender atau dihaluskan dengan menggunakan cobek, diulek ya, atau juga chopper juga boleh. Kemudian ini untuk rempahnya ada ketumbar, lada, jintan, dan juga ada udang kering atau ebi ya namanya. Ini saya gunakan udang kering, tidak terasi, tapi kalau teman-teman mau menggunakan terasi udang juga silahkan. Kalau tidak punya udang kering bisa diganti dengan terasi. Ini semua dituang ke dalam blender. Kemudian untuk cabai, ini saya menggunakan 3 macam cabai ya, ada cabai merah keriting, cabai hijau rawit, dan juga cabai merah yang rawit ya. Ini sudah saya rebus semua. Untuk jumlahnya ini bisa disesuaikan ya, karena untuk tingkat kepedasannya itu sesuai selera masing-masing. Dan untuk menghaluskan bumbunya ini saya tambahkan minyak goreng, dan hasilnya seperti ini teman-teman, sangat halus bumbunya. Oke, sekarang kita akan sisihkan terlebih dahulu. Dan ini ada santan ya, ini santannya bisa menggunakan santan segar dari kelapa segar, bisa juga menggunakan santan instan ataupun fiber cream. Sekarang siapkan penggorengan dan beri minyak. Setelah minyaknya panas, ini telurnya kita goreng sampai berkulit ya, warnanya sampai golden brown seperti ini, sangat cantik. Ini biar tidak mudah hancur ya telurnya apabila kita goreng terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman tidak suka telurnya digoreng juga nggak usah digoreng ya. Kemudian lanjut kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi.
Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DVD, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dengan baik ya. Dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat notif video terbaru dari channel Risnadi DVD. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah bumbunya matang ya, warnanya juga sudah berubah seperti ini, kita bisa masukkan rempah daunnya. Ada serai, daun salam, lengkuas, jahe, daun jeruk, ini semua dimasukkan. Lalu tumis kembali ya sampai aromanya benar-benar harum. Jika bumbunya sudah warnanya seperti ini ya, udah agak kemerahan, kecoklatan, pokoknya cantik banget, aromanya juga sangat harum. Masukkan kacang panjang, tumis sebentar. Lalu tambahkan air ya teman-teman. Ini airnya saya pakai sedikit saja ya. Ini saya bersihin yang sisa di blender, sayang banget bumbunya masih ada. Kemudian dimasak kembali. Lalu masukkan nangka. Karena ini nangkanya belum begitu empuk, jadi ini akan saya masak sebentar ya bersama kacang panjang dan juga bumbu. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak ya teman-teman. Aromanya sangat harum banget, belum dikasih santan, aromanya sudah benar-benar sangat menggugah selera. Oke, kita bisa masukkan santannya. Ini setelah nangkanya empuk ya, kita masukkan santan. Ini saya pakai santan kurang lebih sekitar 800 ml, atau disesuaikan jumlah sayur yang teman-teman inginkan ya. Kalau mau kuahnya banyak, otomatis bumbunya harus ditambah ya teman-teman, biar rasanya sedap ya. Jangan ngikutin bumbu yang saya cantumkan ya, karena jumlah porsinya pasti berbeda ya. Kalau lebih banyak sayur yang teman-teman buat, bumbunya harus dibanyakin lagi. Tambahkan garam, kemudian juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan sedikit gula, kalau saya tidak pakai ya. Untuk jumlah garam disesuaikan saja ya teman-teman, nanti dicobain dulu sebelum dimatikan kompornya itu. Oke, ini akan saya tambahkan bawang goreng. Ini sebelum mendidih ini dimasukkan bawang goreng biar rasa kuahnya sedap, aromanya juga lebih harum lagi. Dan masukkan telur. Ini yang terakhir ya, telurnya dimasukkan terakhir saja. Sebelum kuahnya mendidih, telurnya dimasukkan. Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya teman-teman, biar santannya tidak pecah. Ini warnanya sangat cantik banget ya teman-teman, aromanya juga sangat menggugah selera. Ini sangat enak banget, silahkan nanti dicoba ya. Setelah mendidih tanak, kompornya bisa dimatikan. Nah sekarang saya akan plating ini dengan lontong ya. Ini kebetulan saya ada lontong, ini sangat cocok banget ya. Sayur nangka, kacang panjang, dan juga telur. Ini sayurnya sangat sederhana ya teman-teman, tidak mewah, tapi rasanya sangat enak. Menu lebaran itu selain ada sayur nangka pasti ada menu yang lainnya ya, jadi ini cukup dengan menggunakan telur saja, atau tidak pakai telur juga tidak apa-apa. Untuk bahannya ini saya menggunakan tahu putih 5 kotak. Kotakannya ini agak kecil ya, bukan yang kotak gede-gede ya teman-teman. Dan ini saya potong menjadi 3 bagian seperti ini, atau boleh juga disesuaikan selera. Kemudian ada 2 buah labu siam, ukurannya kecil-kecil. Ini saya akan iris agak tipis seperti ini, kemudian dipotong korek api ya, panjang-panjang seperti ini ya teman-teman. Atau bisa juga dipotong kotak, sesuaikan aja selera masing-masing ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada kacang panjang, ini dibuang bagian pangkalnya dulu ya teman-teman. Kemudian dipotong sepanjang korek api. Untuk jumlah kacang ini bisa disesuaikan selera aja ya.
Oke, kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan krecek kulit atau kerupuk kulit, tapi yang buat sayur ya teman-teman. Ini saya pakai satu mangkok aja seperti ini. Ini saya pakai setengah bungkus ya. Satu bungkus ini kalau di tempat saya harganya 13.000 teman-teman. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada 2 papan pete sudah saya kupas, dan ini petenya tua-tua montok-montok. Ini sangat enak banget ya. Ini saya utuhkan aja seperti ini. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih. Ini sebelum dihaluskan, ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini. Kalau teman-teman bumbunya mau dihaluskan menggunakan cobek, silakan ya, boleh-boleh saja. Kemudian ada bawang merah. Untuk jumlah bawang merah, bawang putih ini hampir sama ya teman-teman. Kemudian dipotong kecil-kecil juga. Kalau sudah, bisa kita sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan sedikit aja kunyitnya. Ini karena bagian bonggolnya ya. Kemudian ada kencur, ini saya pakai 2 cm. Kemudian ada kemiri, ini tadi saat motong-motong tidak kerekot ya. Oke, kita tambahkan juga cabai yang sudah direbus. Ini saya menggunakan 3 macam cabai, ada cabai rawit hijau, cabai rawit merah, kemudian cabai merah keriting. Ini sudah direbus ya, biar baunya tidak langu, jadi kita rebus dulu. Kemudian semua bumbu dimasukkan ke dalam blender. Tambahkan 1 sendok makan ketumbar butiran, setengah sendok teh terasi. Kemudian untuk membantu menghaluskan, ini saya tambahkan dengan minyak goreng. Kita haluskan dan sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbu cemplungnya, di sini saya menggunakan daun jeruk, ini sudah saya sobek ya. Ini sudah dicuci bersih juga. Kemudian ada jahe, serai, daun salam, dan juga lengkuas yang sudah dimemarkan atau boleh diiris tipis-tipis juga. Kemudian saya juga menggunakan santan. Ini saya menggunakan santan kental dari setengah butir kelapa ya. Kemudian juga ada santan encer, ini nanti untuk merebus sayurannya. Kalau teman-teman tidak ada santan encer, bisa menggunakan air putih biasa. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang kita goreng tahunya terlebih dahulu. Goreng tahunya sampai warnanya kecoklatan dan juga berkulit. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini sudah matang, sudah berkulit, dan kita bisa angkat. Oke, kita tiriskan terlebih dahulu. Kurangi minyak, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kita masukkan semua. Masukkan juga bumbu cemplungnya ya. Ada daun salam, daun jeruk, jahe, lengkuas, serai, kita masukkan dan kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang, aromanya harum dan juga berubah warna. Nah, warnanya sudah agak kecoklatan ya, merahnya merah tua seperti ini. Ini sudah matang bumbunya dan ini beneran aromanya harum banget. Kalau sudah seperti ini, bisa kita masukkan sayurannya ya. Kita masukkan kacang panjang, labu siam. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar sebelum kita tambahkan santan encernya. Kita aduk dulu ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang masukkan santan encer atau bisa juga diganti dengan air putih. Oke, aduk-aduk sebentar dan masak sampai sayurannya setengah matang. Kalau sayurannya sudah setengah matang seperti ini, sekarang bisa kita masukkan bahan yang lainnya, tahu dan juga pete. Masukkan juga kerupuk kreceknya atau krecek kulit. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya kecelup, dan kerupuk kreceknya ini atau krecek kulitnya sampai lembek ya teman-teman. Sekarang bisa kita tambahkan santan kentalnya. Untuk santan kental ini saya pakai 400 ml ya. Kalau teman-teman mau pakai santan instan juga boleh, silahkan saja. Kalau santan sudah masuk, bisa kita tambahkan garam, kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir ya. Kemudian diaduk-aduk biar santannya tidak pecah dan bumbunya juga bisa tercampur rata. Masak sampai matang, kuahnya mendidih tanah.
Jangan lupa untuk koreksi rasa. Dan ini tadi sudah saya koreksi ya, masih kurang asin. Ini saya tambahkan garam dan saya juga taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap ya kuahnya dan aromanya makin mantap banget. Oke, aduk-aduk sebentar, masak kembali sampai benar-benar mendidih tanah. Kalau sudah matang, sudah mendidih tanah seperti ini dan rasanya juga sudah pas, oke, kita matikan kompornya dan bisa langsung pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Aromanya sangat harum banget, sedap banget. Kuahnya ini beneran sedap banget teman-teman. Apalagi ada petenya ya, makin mantap. Dan sayurannya ini pas banget ya, tingkat kematangannya tidak terlalu kematangan. Jadi ini enak banget. Oke teman-teman, sayur labu siam dan kacang panjang sudah siap untuk disajikan. Untuk teman makan nasi putih, lontong, atau ketupat saat lebaran nanti, ini sangat cocok banget ya. Cara membuatnya sangat mudah, rasanya sangat sedap banget, dan yang pasti recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahan utamanya, ini saya menggunakan tahu putih yang sudah dicuci bersih dan selanjutnya dipotong-potong. Ini saya potong kecil-kecil saja. Kemudian bahan yang kedua, ini ada tempe, saya menggunakan setengah bungkus. Ini setengah bungkus juga sudah banyak ya teman-teman. Ini saya potong juga. Saya menggunakan kacang panjang, dipotong memanjang. Lalu sisihkan. Kita goreng tahunya terlebih dahulu. Ini kita goreng sampai berkulit ya, warnanya sampai coklat seperti ini. Lalu kita angkat. Ini kita goreng sampai warnanya juga kuning keemasan atau agak coklat gitu, tapi tidak terlalu kering ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya kita angkat, tiriskan dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan juga bahan untuk bumbunya. Ada ebi atau udang kering, kemiri, kemudian ketumbar, kunyit, bawang putih, bawang merah, dan juga kencur. Ini kita blender. Kalau teman-teman tidak suka bumbunya di blender atau mau diulek dengan ulekan, silahkan ya, sesuai selera saja. Kemudian cabai yang digunakan, ini saya menggunakan 3 macam, ada cabai merah besar, cabai rawit, dan juga cabai merah keriting. Ini semua sudah saya rebus dan selanjutnya akan saya blender bersama dengan bumbu yang lainnya. Tambahkan sedikit minyak ataupun air. Setelah bumbunya halus, selanjutnya kita tumis. Disinilah kunci dari kesuksesan atau sedap tidaknya sayur lodeh ya teman-teman, dalam proses penumisan bumbu. Ini kalau misalnya bumbunya di blender menggunakan air, harus benar-benar sampai sat dan ditumis agak lama ya, sampai bumbunya itu mengering atau berwarna kecoklatan, dan baunya itu sangat harum sekali ya teman-teman. Nah, ini sudah ya, sudah berubah warna seperti ini sudah cukup. Selanjutnya kita masukkan sayuran kacang panjangnya. Diaduk sebentar. Lalu tambahkan air ataupun santan encer. Ini saya menggunakan air saja.
Tambahkan juga daun salam, serai, kemudian jahe dan juga lengkuas. Ini jahe, lengkuas dan serainya sudah digeprek terlebih dahulu dan dicuci bersih pastinya ya. Lalu masak sampai kacangnya setengah matang. Setelah kacangnya setengah matang, lalu masukkan tempe dan juga tahu. Aduk sebentar. Lalu tambahkan santan. Ini bisa menggunakan santan instan ataupun santan segar ya. Lalu diaduk-aduk, jangan sampai menggumpal ya teman-teman. Kalau menggunakan santan segar harus sering diaduk-aduk biar santannya tidak pecah dan hasilnya nanti bisa bagus. Setelah mendidih di pinggirannya seperti ini, tambahkan kaldu jamur. Saya menggunakan 1 bungkus kecil. Kemudian garam secukupnya, karena tingkat keasinan garam itu berbeda-beda, saya gunakan secukupnya saja ya. Nanti cek rasa ya teman-teman. Lalu tambahkan bawang goreng. Ini untuk menambah rasa sedap dan juga baunya lebih harum lagi. Lalu diaduk-aduk. Jangan lupa cek rasa ya teman-teman. Kalau sudah pas, masak sampai kuahnya mendidih dan juga tanak. Dan ini hasil sayur lodehnya yang sudah matang. Warnanya juga sudah cantik, baunya harum sekali dan rasanya sangat sedap. Kuncinya ada di penumisan bumbu ya teman-teman. Apapun bumbunya itu, kalau penumisannya benar, pasti rasanya akan sedap sekali. Masak bumbunya sampai benar-benar matang dan juga kering, berubah warna dan baunya harum. Oke teman-teman, ini ayamnya sudah saya rebus ya. Saya menggunakan ayam kampung setengah ekor. Ini sudah rebusan yang kedua. Yang rebusan pertama airnya saya buang, saya ganti yang baru. Dan ini sudah saya rebus kembali ya. Dan ini belum empuk ya teman-teman. Ini harus masih direbus lagi sampai ayamnya empuk. Nah, sebelum ayamnya empuk, ini akan saya tambahkan dulu 2 batang serai, kemudian lengkuas ini ada 4 cm yang sudah dimemarkan, kemudian jahe sekitar 2 cm, dan juga 3 lembar daun salam ditambah 3 lembar daun jeruk ya. Ini semua sudah saya masukkan, kemudian diaduk. Ini nanti kuahnya bisa harum banget ya teman-teman setelah dikasih rempah daun salam dan teman-temannya. Sekarang akan saya tutup dan saya masak sampai empuk ya. Sambil menunggu ayamnya empuk, akan saya siapkan bahan-bahan yang lainnya. Di sini saya menggunakan 1 buah labu siam ukuran sedang. Ini labu siamnya dibelah menjadi 2, kemudian digosok-gosok seperti ini agar getahnya bisa keluar ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup ya. Sekarang akan saya lap dulu pakai tisu. Bisa juga dicuci ya teman-teman. Getahnya tuh kalau di tangan jadinya ketat ya, jadi nggak enak banget, jadi harus dicuci atau dilap seperti ini dulu. Setelah semua dilap, selanjutnya saya akan kupas. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman dapat notif resep ataupun video terbaru dari channel Risnadi DWD. Selanjutnya setelah dikupas ini dipotong seperti ini ya teman-teman, kemudian dipotong lagi memanjang korek api ya, tapi agak gede-gede. Kalau sudah dipotong semua, bisa dimasukkan ke dalam mangkok yang sudah diisi air. Oke, selanjutnya dicuci sampai bersih dan sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ini saya menggunakan 1 bungkus tahu putih.
Ini ukurannya kecil-kecil ya teman-teman. Kalau di sini itu satu bungkus isinya ada yang 8, ada yang 10. Dan ini tahunya saya potong jadi 2 serong seperti ini ya teman-teman, jadinya segitiga ya, atau disesuaikan selera masing-masing saja, mau di kotak-kotak juga boleh. Oke, ini tahunya sudah saya potong semua. Sekarang tahunya akan saya goreng. Siapkan penggorengan dan minyaknya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Sampai tahunya berkulit warnanya kecoklatan ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya angkat dan tiriskan. Kemudian kita siapkan bumbu untuk bumbu halusnya. Ada kunyit, kemiri, bawang putih dan bawang merah. Ini sebelum di blender akan saya potong-potong dulu. Ini bumbunya lumayan banyak ya teman-teman, jadi akan saya blender saja. Untuk bawang putih ini saya menggunakan 10 siung ya, dan bawang merahnya saya menggunakan 11 siung. Jadi kalau mau masak sayur agar kuahnya itu sedap, jangan pelit bumbu ya teman-teman. Bawang putih, bawang merahnya harus banyak. Kemudian ada cabai. Ini cabenya sudah saya rebus terlebih dahulu. Ini ada cabai merah keriting. Ini saya menggunakan nggak banyak ya. Kalau kebanyakan cabai merah keriting rasa sayurnya atau kuahnya itu agak asam ya teman-teman. Jadi ini saya gunakan sedikit saja. Kemudian cabai rawit. Ini agak banyak ya, disesuaikan selera. Kemudian ada jintan, lada, ketumbar, dan sedikit terasi. Ini kalau pakai terasi rasanya akan lebih sedap ya. Oke, sekarang siapkan blender. Ini saya tuang semua bumbunya. Oh ya teman-teman, ini tadi ketinggalan ya kencur. Nah, kencur ini wajib ada ya teman-teman. Ini saya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskannya. Setelah bumbunya halus, kita tumis bumbunya. Tumis sampai bumbunya matang dan aromanya sangat harum banget ya, dan juga warnanya pastinya berubah agak kemerahan karena saya menggunakan cabai merah keriting tadi ya. Cabai merah keriting itu untuk memberi warnanya agar lebih cantik, warnanya agak merah ya. Jadi sayurnya sangat cantik dan sangat menggugah selera pastinya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman bumbunya. Sekarang kita matikan kompornya terlebih dahulu dan kita pindah ke ayam yang direbus. Ini ayamnya sudah empuk ya. Sekarang akan saya buka. Nah, ini airnya juga sudah menyusut, aromanya sangat harum banget. Sekarang kita masukkan labu siam yang sudah dipotong-potong tadi. Masukkan juga bumbu yang sudah ditumis. Nah, ini sisa bumbunya saya kasih air ya, sayang banget kalau nggak dibersihkan ya. Kemudian direbus lagi. Ini direbus sampai labu siamnya setengah matang, karena nanti masih ada proses memasaknya lagi, jadi kita masak setengah matang dulu untuk labu siamnya. Oke teman-teman, setelah labu siamnya setengah matang, kita bisa masukkan tahu yang sudah digoreng. Kita aduk sebentar. Kemudian bisa ditambahkan santan. Ini saya menggunakan santan kental sebanyak 500 ml. Untuk santan ini bisa menggunakan santan instan ya teman-teman. Kalau mau menggunakan santan instan silahkan gunakan 2 bungkus yang ukuran 65 ml dan bisa dicairkan dengan tambahan air sebanyak 400 ml. Nah, sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Aduk sampai tercampur rata. Kita tambahkan bawang goreng ya teman-teman sebelum kuahnya mendidih. Ini biar rasa kuahnya lebih sedap ya, ditambahkan bawang goreng. Ini akan saya cicip dulu. Ini saya tambahkan garam sedikit lagi, tadi kurang asin ya teman-teman, dan diaduk lagi sampai tercampur rata sambil terus dimasak ya. Kalau sudah mendidih tanah bisa kita matikan kompornya. Ini saya akan taburin lagi ya teman-teman, taburin dengan bawang goreng lagi biar aromanya lebih harum. Sekarang pindah ke mangkok saji ya, kita sajikan.
Aromanya sangat menggugah selera, harum banget. Dan warnanya juga sangat cantik ya teman-teman. Inilah sayur ayam, labu siam dan juga tahu ya. Ini sangat cocok banget untuk menu lebaran, pasangan lontong dan juga ketupat. Untuk bahannya, ini saya menggunakan tempe 1 papan. Ini saya beli seharga Rp6.000. Kalau di tempat teman-teman berapa harganya? Kemudian saya potong panjang seperti ini. Ini saya potong lagi ya teman-teman, kecil-kecil seperti ini ya, agak panjang-panjang. Atau mau kotak-kotak juga boleh, disesuaikan selera saja. Kalau sudah, taruh dalam wadah, lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada krecek kulit. Ini saya pakai 1 bungkus seharga Rp12.000. Ini yang khusus untuk sayur ya teman-teman, yang bukan untuk makan ya. Kemudian untuk bumbunya, ini saya menggunakan bawang putih. Bawang putihnya cukup diiris-iris saja tipis seperti ini ya. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan bawang merahnya agak banyak ya dibanding bawang putihnya. Ini sama, diiris tipis-tipis saja seperti ini, lalu sisihkan. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebihnya 2 cm, boleh digeprek, boleh diiris tipis seperti saya ya. Kemudian ada cabai hijau keriting, ini agak banyak ya teman-teman. Ini saya iris serong tipis-tipis seperti ini, memanjang ya, atau bisa disesuaikan selera saja. Sisihkan. Kemudian ada cabai merah keriting ya, biar nanti ada warnanya yang sedikit ada merah-merahnya biar cantik. Ini sama, saya iris serong tipis seperti ini. Kemudian untuk pedasnya, ini saya tambahkan cabai rawit hijau yang kecil-kecil ya, itu rasanya pedas banget ya teman-teman. Ini sama ya, diiris serong aja. Kemudian ada daun salam, daun jeruk. Biar rasanya lebih sedap lagi, saya menggunakan 2 papan pete. Tapi kalau teman-teman tidak suka petenya, ini bisa di skip ya. Kemudian ada terasi, ini wajib ada ya. Kalau teman-teman nggak ada terasi, bisa diganti dengan ebi. Lalu ada garam, kaldu jamur, dan saya juga menggunakan gula merah ya teman-teman, atau bisa diganti dengan gula pasir. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Untuk santannya, ini saya menggunakan santan instan sebanyak 2 bungkus ya, yang 65 ml, atau mau menggunakan santan segar juga silahkan. Oke, sekarang kita akan tumis dulu bumbunya. Ini kita tumis bawang putih, bawang merah, dan juga lengkuas. Ditumis sampai layu, aromanya harum. Nah, ini sudah layu ya teman-teman, dan aromanya juga sudah harum banget. Sekarang masukkan cabenya. Masukkan juga terasi. Lalu tumis sampai cabenya layu. Dan aromanya juga semakin harum ya, karena terasi sudah masuk. Nah, ini cabenya sudah layu ya teman-teman. Sekarang akan saya tambahkan air. Untuk airnya ini saya menggunakan kurang lebih 800 ml. Kemudian masukkan daun salam, daun jeruk. Kemudian masukkan tempenya. Ini saya aduk-aduk dulu biar tercampur rata. Lalu masukkan krecek kulitnya, masukkan petenya juga, lalu diaduk-aduk biar kreceknya ini kecelup ya, dan bisa lembek. Lalu masukkan garam, kaldu jamur, dan gula merah atau gula pasir ya, disesuaikan selera saja gulanya. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian tambahkan santan instan, karena ini kreceknya sudah mulai lunak ya, jadi santannya saya masukkan. Kemudian aduk kembali
sampai tercampur rata santannya. Ini saya taburin bawang goreng sebelum mendidih ya, biar kuahnya rasanya lebih sedap ya teman-teman. Lalu masak sampai benar-benar matang tanak. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah matang tanak bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Dan sayur lodeh, tempe, krecek lombok hijau sudah siap untuk disajikan. Sangat mudah bukan? Bumbunya simple, hanya diiris-iris saja. Rasanya sedap, gurih, pedas, mantep banget, apalagi ada petenya ya. Dan ini sangat cocok banget untuk menu harian pendamping nasi putih. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.